KRI Prabu Siliwangi, di sini KRI Bung Karno. Ganti. Oke, lanjut dua kabar yang cukup menyala. Nah, kali ini datang lagi dari Iran dan Indonesia, bos. Jika biasanya kabar datang dari Dubes Iran, Mr. Mohammad Borojerdi, nah kali ini pejabat yang lebih tinggi lagi dari Iran, yaitu Menteri Luar Negerinya Syed Abbas Araghchi, yang baru-baru ini bahkan mengucapkan terima kasih kepada kita Indonesia lewat akun resminya, bahkan menggunakan bahasa Indonesia, bos. Nah lo, seperti apakah itu? Apakah maksudnya terima kasih? Apakah Indonesia telah mendukung Iran melawan Amerika dan Israel? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, baru-baru ini muncul penampakan kapal kedua PPA yang ternyata sudah sampai ke Indonesia, bos. Nah, bagaimanakah itu penampakannya? Apa saja senjatanya? Dan bagaimana rencana pengembangan kekuatannya? Penasaran beritanya? Cus! Markibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, jadi baru-baru ini tanggal 22 Maret 2026, jagat media sosial tiba-tiba diramaikan oleh satu postingan dari sosok penting dunia, bos, yaitu Syed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negerinya Iran. Nah, jadi lewat akun X resminya beliau pun mengucapkan dalam bahasa Indonesia nih, bos. Katanya selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Tapi tunggu dulu nih, bos. Jika kita lihat dari ucapannya lebih lanjut, ternyata itu bukan sekedar ucapan lebaran biasa. Dalam cuitannya, Mr. Araghchi secara spesifik mengucapkan terima kasih kepada Indonesia CS, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, 3 negara dengan mayoritas muslim di ASEAN, bos. Beliau mengucapkan terima kasih atas apa yang disebutnya sebagai kecaman terhadap agresi brutal Amerika dan rezim Zionis terhadap Iran. Nah lo, tak main-main, berita ini pun langsung diangkat oleh berbagai media termasuk CNBC Indonesia, Kompas, dan portal resmi kepolisian daerah Jawa Barat. Dan dari narasi yang diucapkan oleh Menlu Iran ini, jelas bahwa mereka merasa mendapat dukungan dari Asia Tenggara, bos. Bahkan sebelumnya Dubes Iran untuk Indonesia Mr. Mohammad Borojerdi juga menyampaikan hal serupa. Ia menyebut adanya ratusan karangan bunga, ribuan surat dukungan, hingga kunjungan langsung ke Kedubes Iran di Jakarta. Jadi dapat kita lihat bahwa dukungan pemerintah Indonesia sepertinya solid banget ke Iran ini, bos. Nah, tapi jangan salah paham dulu. Pertanyaannya sekarang, apakah benar Indonesia secara resmi telah berpihak ke Iran melawan Amerika dan Israel? Apakah Indonesia secara resmi telah mengecam serangan Amerika dan Israel? Atau ini cuma strategi komunikasi kelas berat nih, bos? Karena kalau kita tarik ke belakang, yang admin tahu ya, Indonesia selama ini dan dalam konflik ini tetap pada prinsip bebas aktif non-blok. Artinya tidak ikut blok bara, tidak juga masuk ke kubu Iran alias main aman, tapi tetap vokal soal kemanusiaan dan perdamaian. Jadi pertanyaannya di benak Mimi nih, bos, apakah ucapan terima kasih dari Iran ini benar-benar mencerminkan sikap negara kita yang mengecam Amerika dan Israel serta mendukung Iran? Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi, kalau kita bedah lebih dalam, bos, pernyataan dari Syed Abbas Araghchi ini sebenarnya punya lapisan kedua nih. Pasalnya ada satu hal yang sering terjadi, dukungan masyarakat seringkali dibingkai sebagai dukungan negara. Dan ini kemungkinan besar yang terjadi kali ini, bos. Karena ya, memang benar, di Indonesia khususnya selama bulan Ramadan 2026 ini banyak gelombang simpati dari masyarakat terhadap konflik yang melibatkan Iran, Amerika, dan Israel. Bahkan Bapak Yusuf Kala terlihat sekali, bos, sangat mendukung Iran, mendukung pihak yang diserang katanya. Aksi solidaritas seperti bantuan kemanusiaan PMI ke Iran kemarin, doa bersama bahkan simbol dukungan itu benar-benar nyata dari Indonesia. Tapi perlu diingat jelas, itu bukan berarti pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan, ya, kami membela Iran melawan Amerika. Tidak, bos. Dukungan itu ada, tapi dari masyarakat Indonesia.
Kalau pemerintah Indonesia posisinya resmi saat ini adalah tetap mendukung perdamaian, menolak agresi, tapi tidak menyebut pihak yang berkonflik secara ekstrim. Dan karena memang mayoritas admin rasa rakyat kita bersimpati kepada Iran, karena Iran adalah pihak yang diserang, nah sepertinya Iran pun melihat momentum ini sebagai peluang. Dengan menyebut nama Indonesia dalam pernyataan publik, mereka pun dapat meningkatkan citra bahwa Iran didukung dunia muslim dari ASEAN. Mereka dapat menekan opini global dan memperkuat posisi diplomatik mereka. Namun ya, kalau di lapangan ya jujur-jujuran aja bos. Realitasnya lebih kompleks. Dari berita yang sudah jelas, Indonesia saat ini tetap netral dan bersikap non-blok. Kita tidak mendukung Amerika, tidak juga mendukung Iran, apalagi Israel ya kan? Tapi tetap menjaga hubungan ke semua pihak. Dan ini ya jelas gaya-gaya Indonesia banget nih. Sehingga dapat kita tarik sedikit hipotesis untuk saat ini bahwa tweet Menlu Iran yang bisa dibaca oleh seluruh dunia itu bukan sekedar ucapan lebaran dan terima kasih doang bos. Tapi itu adalah kombinasi antara diplomasi, framing, dan strategi opini publik. Karena di dunia geopolitik kadang satu tweet itu bisa punya makna lebih dalam dari sebuah armada kapal perang. Ngeri-ngeri sodap. Oke lanjut, kabar mantap kedua datang lagi dari Laut Indonesia. Jadi baru-baru ini penampakan kapal perang canggih kedua jenis PPA akhirnya mendarat di Indonesia bos, yaitu KRI Prabu Siliwangi 321 yang resmi tiba di tanah air pada 22 Maret 2026 setelah perjalanan panjang dari Italia. Tak main-main, kapal sangar ini pun dikomandoi oleh Kolonel Kurniawan Koes Atmaja. Dan beliau bukan orang baru bos. Beliau pernah memimpin KRI Sultan Iskandar Muda dan KRI John Lee. Kemudian yang bikin menarik bukan cuma kapalnya nih, melainkan jalur pelayarannya bos. Kalau kapal pertama kemarin KRI Brawijaya kan lewat terusan Suez ya kan? Nah, kalau KRI Prabu Siliwangi ini malah muter jauh nih bos, lewat Afrika. Melewati Cape of Good Hope, singgah di Maroko, Nigeria, Afrika Selatan, sampai Mauritius. Dan pertanyaannya kenapa muter sejauh itu? Hal ini pun diduga kuat karena faktor keamanan bos. Saat ini kalian tahu Laut Merah, Timur Tengah, Teluk Aden lagi panas-panasnya. Jadi ini bukan sekadar pelayaran tapi juga keputusan strategis. Feeling dan intel kita kuat nih bos. Perjalanan strategis untuk menghindari zona konflik. Kemudian masuk perairan Indonesia, kapal ini pun langsung disambut KRI Bung Karno 369, yaitu korvet buatan dalam negeri. Dan jangan salah, KRI Prabu Siliwangi ini jelas bukan kapal kaleng-kaleng bos. Namanya aja diambil dari raja legendaris Prabu Siliwangi bos. Dan performanya juga seganas itu. Kapal ini pun sudah uji tembak meriam 127 mm dan 76 mm. Dan ke depan yang paling penting, Indonesia pun disebut berencana mengupgrade kapal ini ke full combat configuration termasuk dengan rudal Aster 30. Nah lo, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.